Kemudian dari segi keawetan, nah ini berkaitan dengan resiko ya. Keawetan buah itu tidak awet, jadi hanya beberapa hari saja durasinya, apalagi buah-buah lokal. Beda dengan sembako, beras itu misalkan bisa sampai lebih dari 1 bulan gitu, masih bisa dijual gitu, walaupun memang kualitasnya akan senantiasa menurun itu. Kemudian minyak goreng juga itu bisa awet, kemudian gula pasir apalagi itu awet sekali. Oke, halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, ini ada pertanyaan. Bang, minta saran, lebih baik jual sembako apa buah-buahan? Oke, terima kasih sudah berkunjung di channel saya dan sudah bertanya. Nah, kita coba bandingkan ya teman-teman. Tapi sebelumnya, ngomongin masalah lebih baik yang mana, itu lebih dominan persepsi dari masing-masing. Kata si A itu baik, kata si B belum tentu baik. Nah, itu kalau berbicara mengenai lebih baik yang mana, atau mungkin dengan indikator baik atau buruknya, itu tergantung persepsi masing-masing. Tapi coba saya akan kasih pencerahan di sini, semoga bermanfaat. Nah, buah-buahan dan sembako. Nah, kalau buah-buahan jelas ya teman-teman, jelas yang bisa kita lihat sehari-hari, ada buah mangga, ada buah jeruk, ada buah salak, semangka, melon, kemudian ada buah anggur, buah apel, buah duku, buah pir, buah jambu, bahkan buah kelapa itu pun disebut buah. Nah, itu yang bisa kita lihat sehari-hari. Yang jelas buah itu adalah komoditas pertanian. Oke, clear ya. Kemudian kalau sembako, sembako itu adalah singkatan dari 9 bahan pokok. Nah, sudah menjadi istilah umum nih di masyarakat, 9 bahan pokok atau sembako. Nah, coba kita lihat di apa itu keputusan Menperindak waktu itu. Menperindak itu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Nah, itu keputusan nomor 115 MPP Kep 2 1998, dikeluarkan di tanggal 27 Februari 1998. Kemudian ada Permendak. Nah, ini sudah bisa antara perindustrian dan perdagangan menjadi kementerian sendiri. Itu Permendak nomor 27 Mdak per 5 2017, dikeluarkan di tanggal 16 Mei 2017. Itu tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen. Nah, di situ ada istilah sembako. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa sembako itu adalah 9 bahan pokok. Nah, apa 9 bahan pokok itu? Yaitu yang pertama itu adalah beras, yang kedua adalah gula pasir, yang ketiga adalah minyak goreng dan mentega, yang keempat itu daging sapi dan daging ayam. Jadi daging yang lain nggak termasuk sembako, misalkan daging babi atau daging biawak itu nggak masuk sembako teman-teman. Kemudian yang kelima itu adalah telur ayam. Nah, nggak tahu kalau telur bebek itu termasuk sembako apa tidak. Yang jelas di sini adalah telur ayam. Kemudian yang keenam itu adalah susu. Kemudian yang ketujuh itu bawang merah dan bawang putih. Kemudian yang kedelapan itu gas LPG dan minyak tanah. Nah, karena waktu itu ada minyak tanah untuk kebutuhan bahan bakar di dapur itu, sekarang nggak ada, jadi mungkin ya gas LPG gitu. Nah, kemudian berikutnya yaitu yang ke-9 adalah garam.
Nah, itulah 9 bahan pokok yang dimaksud di dalam keputusan Menperindak dan juga Permendak itu. Walaupun masyarakat menganggap kalau jualan sembako ya tidak hanya 9 bahan pokok itu gitu, tapi banyak produk-produk yang dijual selain daftar 9 tadi ya, boleh dikatakan istilahnya yaitu warung kelontong gitu. Dan warung kelontong itu jual sembako gitu. Nah, mungkin itu perlu diluruskan dulu untuk bagaimana kita membandingkan antara buah-buahan dan sembako itu lebih baik mana itu. Nah, kemudian coba kita sandingkan antara buah-buahan dan sembako. Kira-kira teman-teman akan menilai lebih baik yang mana itu. Menurut teman-teman sendiri ya. Kalau menurut saya kan beda lagi nanti. Nah, yang pertama dari segi permodalan. Dari segi permodalan itu jualan buah-buahan itu tentunya lebih kecil daripada sembako karena itemnya lebih banyak sembako itu. Kemudian kalau buah-buahan walaupun ragam buah-buahan itu banyak, kita kan bisa mulai dari satu buah-buahan dulu atau dua buah-buahan dulu, 2 macam buah, misalkan jualan mangga saja gitu, atau jeruk saja, atau mangga dan jeruk. Jadi tidak semua buah itu langsung dijual gitu, itu bisa itu kalau buah-buahan. Nah, kalau sembako bisa nggak itu? Ya bisa juga gitu, cuman biasanya perlu ilmu yang lebih itu. Misalkan kita jualan garam, kalau nggak tahu ilmunya, jualan garam aja, nggak tahu apa alurnya, itu kita juga akan kerepotan gitu. Biasanya sembako itu ya persepsi orang langsung dalam bentuk warung gitu. Itu padahal kita juga sebenarnya bisa fokus juga itu kalau kita pilih beberapa item produk sembako ini itu. Ada teman saya yang jualan hanya gula pasir, kemudian beras dan juga minyak goreng. Itu juga perputarannya juga luar biasa. Nah, kita lihat dari item yang lain ya, dari segi margin. Nah, buah-buahan itu marginnya lebih besar dibanding dengan sembako. Nah, di buah-buahan kan bisa sampai 30%, bahkan sampai 50% marginnya itu gitu. Kemudian kalau di sembako kan nggak sampai segitu itu, ambil untungnya. Jual beras saja ambil untungnya per kilo berapa, itu kan sedikit sekali itu dibanding dengan jualan buah-buahan. Nah, kemudian dari segi kebutuhan masyarakat, nah ini antara buah-buahan dan sembako itu sama-sama sudah menjadi kebutuhan pokok. Orang sekarang sangat membutuhkan buah-buahan. Sembako juga pasti membutuhkan, dari dulu sampai sekarang juga pasti membutuhkan sembako gitu. Kemudian dari segi keawetan, nah ini berkaitan dengan resiko ya. Keawetan buah itu tidak awet, jadi hanya beberapa hari saja durasinya, apalagi buah-buah lokal itu. Kalau buah impor ya memang agak awet, cuman tidak awet juga gitu. Beda dengan sembako. Beras itu misalkan bisa sampai lebih dari 1 bulan gitu masih bisa dijual gitu, walaupun memang kualitasnya akan senantiasa menurun itu. Kemudian minyak goreng juga itu bisa awet, kemudian gula pasir apalagi itu awet sekali. Daging, nah daging ini paling yang tidak awet, tapi kalau misalkan punya freezer pembeku gitu bisa lebih awet lagi. Kemudian telur ayam juga durasinya lebih awet lagi. Ya intinya tingkat keawetannya itu lebih awet sembako daripada buah. Nah, teman-teman bisa nggak memanage resiko ini sehingga kalau misalkan teman-teman menjalankan bisnis buah, katakan berani nggak teman-teman memanage agar tidak terlalu stres manakala resiko itu memang benar-benar datang gitu, benar-benar ada gitu. Nah, akhirnya di sini kalau jualan buah memang harus setiap hari buka itu, bahkan durasinya juga harus panjang gitu, sampai malam itu, dari pagi-pagi sudah buka sampai malam, karena memang ini berpacu dengan waktu. Tapi kalau jualan sembako kan bisa
ditangguhkan. Misalkan kita libur 1 hari juga sudah tidak masalah, itu tidak menjadi masalah gitu. Tapi kalau buah itu tidak bisa kita libur lama-lama. Nah, adalah pelapak buah itu nggak pernah libur gitu, hanya hari raya Idul Fitri aja libur gitu. Jadi dari segi kerja memang lebih keras, lebih ekstra untuk jualan buah-buahan ini. Kemudian dari segi persaingan ini sama-sama ketat karena memang pemainnya banyak. Kemudian buah juga itu pemainnya semakin banyak. Di pojok-pojok keramaian itu biasanya bermunculan orang jualan buah karena memang tadi keuntungan yang cukup menggiurkan tadi yang membuat orang rame-rame untuk terjun jualan buah itu. Jadi dua-duanya ketat, tapi seketat apapun memang dua-duanya memiliki pangsa pasar yang besar. Buah itu memiliki pangsa pasar besar. Nah, sembako ini lebih besar lagi karena memang kebutuhan pokok gitu ya, lebih besar pangsa pasarnya. Setiap orang dari mulai anak kecil, dari mulai bayi sampai dewasa ya butuh gitu produk-produk sembako ini gitu. Tapi kalau buah itu kadang-kadang ya kaitan dengan selera itu. Si A pengen buah ini, si B pengen buah itu. Nah, itu berkaitan dengan selera. Pangsa pasarnya besar, cuman lebih besar sembako. Nah, kita mau pilih yang mana? Nah, setelah kita sandingkan tadi antara bisnis buah-buahan dan bisnis sembako, ya teman-teman mau milih yang mana ya terserah. Nah, ini saran saya kita kalau mau terjun ke situ, mau pilih yang mana, itu yang pertama kita ukur kapasitas kita itu mumpuni dalam titik yang mana gitu, dalam buah-buahan atau dalam sembako. Itu pun juga tidak semuanya kita miliki, terkadang kapasitasnya gitu. Misalkan kita pilih buah, jangan di awal itu jangan sampai kita bayangkan kita punya bisnis buah yang sudah toko yang sudah rame gitu, yang sudah menjual beraneka ragam buah-buahan itu, padahal kita pemula gitu, kapasitas kecil tapi kita melihatnya bisnis buah kayak gitu. Kita melihat bisnis buah yang sudah maju gitu, bisnis buah yang sudah besar. Nah, itu jelas tidak bisa demikian. Nah, kita ukur kapasitasnya. Kalau memang kapasitas kita baru bisa jualan mangga, ya jualan mangga dulu gitu. Kalau kapasitas kita udah bisa 2 macam buah, misalkan mangga sama jeruk, ya kita jual. Nanti kalau meningkat kita jualan lebih banyak, bisa itu. Artinya resiko itu nanti kita bisa kelola dengan baik itu. Kemudian kalau di sembako juga gitu bisa. Jadi kita ukur kapasitas kita. Kalau kita mampunya baru jualan beras, ya beras aja dulu gitu. Jadi kita kuasai ceruk pasarnya dulu, ceruk pasar atau niche market. Jadi di sisi yang sempit gitu, di pasar yang sempit. Nah, ini kaitan dengan produk yang kita jual. Kalau memang kita ambil pasar beras, ya beras aja kita jual dulu gitu. Nah, baru nanti kalau kita udah meningkat kapasitasnya, ya kapasitas itu berarti pengetahuan kita, pengalaman kita, termasuk keuangan kita, itu kita bisa tingkatkan dengan komoditas atau barang dagangan yang lebih variatif lagi begitu. Nah, baru setelah itu kita bisa ukur kapasitas, kita sudah tahu marketnya, sudah kuasai itu marketnya. Dalam arti kuasai itu kita sudah tahu betul, wah ini bakal laku gitu, ya udah jalan. Tapi sebelumnya kita planning dulu, kita planning segala sesuatunya, baru kita action. Insya Allah sukses, karena segala daya dan upaya kita kerahkan untuk lebih optimal di dalam jualan. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya, apakah lebih baik dengan mulai dengan jualan buah atau jualan sembako? Itu lebih baik yang mana? Ya monggo, terserah dari teman-teman semua. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada
Mbak Erlinda ya, penanya dari tema ini. Terima kasih sudah mau berkunjung ke channel saya. Semoga sukses, dan teman-teman semoga sukses dan sehat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.